Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Rahmawati, NPM 1810102049, akan memaparkan mengenai tugas proposal penelitian saya yang berjudul Analisa Praktik Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan perbankan di Indonesia yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, fokus masalah dan pertanyaan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang penelitian. Masih rendahnya penerapan praktik Good Corporate Governance di Indonesia berdasarkan market rankings dari Asian Corporate Governance Association pada tahun 2014, Indonesia masih menempati peringkat terendah di bawah Filipina. Menurut penelitian JEMI tahun 2014, rendahnya praktik Good Corporate Governance akan berdampak pada perusahaan perbankan di Indonesia. Yang kedua, fokus masalah dan pertanyaan penelitian. Fokus masalah dalam penelitian ini menganalisa praktik Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan perbankan di Indonesia. Apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan di Indonesia. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana analisa kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan perbankan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua, bagaimana analisa kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan perbankan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Yang ketiga, bagaimana analisa komisaris independen terhadap nilai perusahaan perbankan di Indonesia yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Yang keempat, bagaimana analisa komite audit terhadap nilai perusahaan perbankan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Yang keempat, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan perbankan di Indonesia. Yang kedua, mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan perbankan di Indonesia. Yang ketiga, mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan perbankan di Indonesia. Yang keempat, mengetahui pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan perbankan di Indonesia. Yang kelima, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai analisa praktek Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan perbankan di Indonesia. Yang kedua, manfaat praktis, terdiri dari 3. Yang pertama, bagi perusahaan. Yang kedua, bagi fakultas. Yang ketiga, bagi penulis. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan terhadap penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan perbankan di Indonesia yang mempengaruhi nilai perusahaan perbankan tersebut. Bagi fakultas, hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi pengetahuan khususnya mengenai analisa praktek Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan perbankan di Indonesia dan sebagai pembanding untuk penelitian yang selanjutnya. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan mengenai analisa praktek Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan. Bab 2, kajian pustaka, yang terdiri dari pertama, bank, terdiri dari pengertian bank, fungsi bank, tujuan bank, dan jenis bank. Yang kedua, laporan keuangan perbankan. Yang ketiga, Good Corporate Governance. Yang keempat, nilai perusahaan. Yang pertama, pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian tersebut disebutkan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Fungsi bank ada 3. Yang pertama, agent of trust. Yang kedua, agent of development. Yang ketiga, agent of service. Tujuan bank. Tujuan bank dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi rakyat, dan stabilitas nasional.
Jenis bank ada 3, yang pertama bank sentral, yang kedua bank umum, yang ketiga bank perkreditan rakyat. Yang kedua, laporan keuangan perbankan. Laporan tahunan yang terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan publikasi triwulan terdiri dari laporan keuangan publikasi bulanan, laporan keuangan konsolidasi, dan laporan publikasi lain yang terdiri dari laporan suku bunga dasar kredit dan laporan publikasi lainnya. Yang ketiga, Good Corporate Governance. Pertama, pengertian Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan dan upaya perbaikan sistem dan proses dalam pengelolaan organisasi dengan mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan, baik rapat umum pemegang saham atau RUPS, Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi. Pengertian tersebut disebutkan oleh Trihendro, SP, dalam buku Etika Bisnis Modern tahun 2017. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang pertama, transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat independensi, dan yang kelima kewajaran dan kesetaraan. Selanjutnya, pelaksanaan Good Corporate Governance dalam institusi keuangan. Tahun 2004, Bank Indonesia telah meluncurkan program Arsitektur Perbankan Indonesia atau yang sering disingkat API sebagai Program Nasional Pengelolaan Perbankan Indonesia di masa mendatang. 6 pilar API antara lain yang pertama, menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Yang kedua, menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Yang ketiga, menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi, serta memiliki ketahanan dalam menghadapi resiko. Yang keempat, menciptakan Good Corporate Governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Yang kelima, mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. Yang keenam, mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Kemudian yang keempat, nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah kondisi tertentu yang telah dicapai sebuah perusahaan sebagai gambaran yang telah dipercaya masyarakat. Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengukur nilai perusahaan adalah rasio Tobin-Q yang dikembangkan oleh James Tobin pada tahun 1967. Rasio ini menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar atau rupiah investasi inkremental. Yang selanjutnya bab 3 metode penelitian. Yang pertama, data dan sumber data. Kriteria studi kasus yang ditetapkan pada penelitian ini antara lain yang pertama, perusahaan perbankan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua, menerbitkan laporan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember yang telah diaudit. Yang ketiga, berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang digunakan adalah 27 perusahaan dalam waktu 3 tahun. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan tahunan perusahaan yang diperoleh di situs Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan meliputi data-data yang terkait dengan nilai perusahaan dan Good Corporate Governance yang meliputi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kualitas audit. Kemudian teknik pengumpulan data terdiri dari 2, yang pertama studi pustaka, yang kedua dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang dilakukan adalah menggunakan metode kuantitatif. Sekian pemaparan dari saya, maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang baik maupun salah dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.